Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 20 November 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menciptakan kehidupan dan memberi kami agar tumbuh dan berkembang di dalam diri-Mu. Kami mohon semoga kami dapat membaca apa yang dikehendaki oleh Yesus, manakah jalan kehidupan yang harus kami lalui, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada gambaran bahwa hidup sesudah mati masih ada lagi di sana. Tetapi dengan status manusia yang sama. Maka tidaklah mengherankan kalau pandangan orang bahwa setelah mati orang akan kawin lagi. Padahalnya kalau kita lihat dan perhatikan, kematian seseorang berarti meninggalkan tubuh yang fana. Yang tinggal adalah roh yang abadi. Karena itu Yesus membuktikan dengan kematiannya Dia bangkit dan menjadi manusia yang baru. Kira-kira kita seperti itu. Tubuh kita yang fana ini membusuk. Atau ada juga yang masih tetap seperti beberapa orang kudus, tetapi rohnya tidak tinggal di situ. Rohnya melayang-layang dan kecepatannya seperti sinar. Kali ini kita mendengar pandangan tentang orang-orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan.
Jadi gambarannya adalah seperti ikan. Kalau kita menangkap ikan, kemudian memotongnya, menggorengnya, ikan itu mati, habis. Setelah mati, tidak ada bekasnya lagi, tulangnya dibuang ke tong sampah. Dan tidak ada orang yang bermimpi tentang ikan yang dibunuh tadi. Lain dengan orang yang membunuh manusia, dia merasa dikejar-kejar. Jangankah orang yang bertubuh besar, bayi atau janin saja yang diaborsi bisa mengganggu orang-orang yang melakukan itu. Apalagi yang besar, rasa takutnya akan besar. Pandangan orang Saduki tentu membuat orang-orang tidak mempunyai pandangan hari esok. Tetapi Yesus menekankan dan menggambarkan bagaimana hari esok adalah bagian dari berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita yang diciptakan oleh Tuhan sebagai citra Allah. Sejak diciptakan, kita dengan nafas Tuhan, kita tidak pernah akan mati lagi. Yang ada adalah hati kita merana. Manakala kita tidak bahagia karena kita sudah menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita masih hidup. Kita hidup merana. Maka digambarkan ketika kita hidup merana, kita berada di api penyucian. Tapi bisa lagi, lebih merana lagi. Karena kejahatan kita bertumpuk-tumpuk, kita hidup dalam neraka. Level yang paling didambakan adalah hidup bahagia. Hidup bahagia itu yang digambarkan di dalam paradiso, surga. Dan itulah yang kita mau capai. Dan Yesus telah membuktikannya. Tubuh yang fana itu hancur lebur. Lalu tubuh yang baru, roh yang baru, roh yang hidup. Itulah yang melanjutkan karya dalam sukacita dan damai sejahtera. Maka di dalam cerita hari esok tidak ada perkawinan tungku. Perkawinan hanya terjadi di bumi ini karena masih ada tubuh, tulang dan darah. Selebihnya tidak ada lagi. Karena potensi itu sudah mati. Karena persetubuhan itu merupakan potensi dari daging sak yang mencari kenikmatan. Sementara roh adalah mencari kebahagiaan, bukan kesenangan. Maka kita menuju ke sana. Karena itu digambarkan di dalam Injil, Musa bertemu dengan semak yang terang benderang tapi tidak terbakar. Ini menggambarkan bagaimana situasi kita sebagai seorang yang diciptakan oleh Tuhan dalam kasih. Gambaran Musa belum penuh karena belum sampai kepada pengalaman akan kebangkitan Yesus. Kita mempunyai zaman di mana kita mempunyai pandangan Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan. Maka ada kebahagiaan dan kehidupan kekal. Semoga kita boleh mengisi hidup kita dengan baik sehingga kita tidak menyesal dalam hidup dalam penderitaan, hidup dalam penyesalan, hidup dalam kesulitan. Tetapi hidup yang diperjuangkan itu untuk mendapatkan kehidupan abadi, kehidupan kekal yang mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Semoga kita boleh berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari hari ke hari dalam doa dan karya kita. Selamat pagi.